Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 219. Kaori, yang malam ini, lantaran ajakan Kenshin, ia masuk warung kopi. Untuk pertama kali, terlihat dirinya kini duduk berhadapan dengan Kenshin. Lalu ia membuka percakapan. Kaori itu bertanya, "Oh iya Kenshin, biasanya, kalau rodaku bocor gitu, kan tinggal ditambal suntik ya. Kok tadi itu dilepas nih?" Kenshin menjawab, "Oh kalau yang tadi itu, namanya tip-top Kaori. Menambal bocor dari dalam, karena rusaknya itu parah." Kaori pun menyahut, "Oh gitu ya, aku baru tahu nih. Soalnya kan biasanya, kalau bocor gitu, aku tinggal ganti aja." Kenshin lalu berucap, "Masalahnya kan di mobil kamu. Saat ini roda cadangannya kagak ada gitu." Kaori lantas bicara, "Iya sih, aku lupa nggak merhatiin itu. Belum beli roda ganti yang baru." Pembicaraan mereka pun berlanjut, sampai Kenshin bicara soal minuman. "Oh iya Kaori, kamu masih ingat soal ini kagak ya?" Kenshin menunjuk segelas kopi yang ada di meja depannya. Kaori pun melihatnya, lalu ia bertanya, "Maksudnya apa sih ya? Aku kok nggak paham gitu." Kenshin pun menjelaskan, "Itu kan dulu, saat pertama kali aku kerja, kan aku yang buatin kopi untuk kantor kamu. Kenapa ya kamu, saat minum kopi bikinanku, kok marah gitu?" Kenshin bicara, sembari tersenyum. Ia melihat ke Kaori. Rupanya dirinya masih mengungkit masalah tersebut. Lalu Kaori pun menjawab, "Masih ingat aja nih kamu. Kan itu udah lama. Terus kenapa aku marah? Aku juga lupa tuh." Kaori tersenyum-senyum pula, sambil dirinya menahan sedikit rasa malu. Pandangannya pun sampai dialihkan ke sebelah kiri. Kenshin pun melihatnya. Kaori yang tersipu malu, lalu ia malah menggoda, "Terus kenapa ya? Sekarang kok kamu mau ngopi bersama aku? Yang cleaning service ini, aku masih pakai loh seragam kerjaku ini." Kaori, ketika mendengar itu, pandangannya masih mengarah ke bawah. Terlihat rambutnya terurai berwarna kemerahan, yang sedikit menutupi wajahnya. Mendapat tanya itu, Kaori masih saja terdiam. Ia belum menjawabnya. Lalu Kenshin pun berkata, Kaori coba lihat itu ada apa ya di luar." Kaori pun mengangkat wajahnya. Segera saja ia melihat ke tempat yang dimaksud. Setelah ia memperhatikan, melihatnya dengan seksama, "Apa yang ada di luar itu?" Kaori lantas bertanya balik, "Ada apa ya? Kan nggak ada apa-apa gitu." Kenshin pun menyahut, "Oh kalau gitu beneran ya? Jadi di luar itu kagak ada apa-apa. Kalau gitu makasih infonya ya." Kenshin tersenyum melihat Kaori. Rupanya pertanyaan Kenshin itu hanya untuk mengerjai Kaori. Kaori pun merasa dikerjain. Lalu ia berkata, jahat nih kamu ya. Sudah bohongin aku." Kenshin menyahut, "Kan aku hanya tanya saja. Lagian kamu yang menjawab. Masa gitu dibilang bohongin sih?" Lalu mereka pun saling melihat, saling tersenyum, saling memandang. Hanya dalam beberapa detik, keduanya pun mengalihkan pandangannya ke meja masing-masing. Hingga tak terasa, percakapan di warung kopi itu hampir setengah jam berlalu. Kemudian Kenshin mendapat kabar jika roda mobil sudah terpasang, bersiap untuk dijalankan. Sebelum itu, sebelum mereka melangkah keluar, Kaori bertanya pada Kenshin, "Oh iya, aku boleh tanya nggak nih?" Kenshin menjawab, "Boleh saja. Emangnya mau tanya apa nih? Kok dari tadi kamu penuh misteri gitu?" Kaori pun bicara, lalu ia mengungkapkan, "Itu foto wanita yang ada di flash disk kamu. Siapa ya dia?" Kenshin menjawab, "Maksudnya yang mana nih?" Kaori pun menyahut, "Itu loh yang pakai seragam sekolah. Itu cewek kamu dulu ya?" Kenshin membalasnya, "Oh maksudnya yang itu. Namanya dia itu Sirena Larazati. Temanku sekolah di SMP dulu." Kaori pun bertanya lagi, "Terus kenapa ya? Sampai sekarang kok fotonya disimpan di flash disk gitu?" Pertanyaan Kaori itu pun begitu mendalam, begitu masuk di akal, hingga Kenshin itu tak bisa menjelaskan. Lalu dirinya malah bertanya pada Kaori. Kenshin itu berkata, "Emangnya kenapa sih kamu tanya-tanya masalah itu? Kan kamu sendiri juga nggak mengenal dia." Kaori lalu menyahut, "Berarti beneran nih, itu cewek kamu ya?" Kenshin menjawab,
Kamu kok dari tadi tanya gitu terus sih? Cemburu ya? Mendengar Kenshin bicara seperti itu, Kaori langsung berkata, What's? Emangnya aku cemburu sama siapa nih? Kenshin menyahut, yang gak taulah, jawab aja sendiri. Sambil tersenyum, Kenshin lalu bicara, ayo Kaori, kita berangkat ke acara nikahan temanmu itu. Entar makin malam loh. Kaori pun mengiyakan. Dalam perjalanannya itu, Kaori sempat berpikir, Kenshin yang bicara, menyinggung masalah kata itu, apa ya yang dimaksudnya? Kaori bertanya-tanya di hati. Lalu ia merasa sendiri, Kenshin sudah mulai berani, sudah mulai bicara terbuka, seperti hal itu tadi. Tak lama kemudian, mereka berdua pun naik di dalam mobil. Berjalanlah Kenshin dan Kaori melanjutkan lagi ke tempat tujuan. Sementara di dalam gedung itu sendiri nampak makin meriah, berhias aksesoris yang mewah. Hiburan pun mulai dibuka. Terlihat sejumlah artis sudah mulai membuka acara, menyapa para undangan yang hadir di tempat itu. Inilah mungkin yang dikatakan Dewi, agar Sirena menunggu sebentar. Rupanya di sini ada Agnes Monica yang turut pula dihadirkan menjadi penyanyi utama. Para undangan itu pun bersorak-sorai. Mereka tak menyangka jika ada artis ibu kota hadir pula di gedung ini. Lantaran hal itu, para tamu undangan itu pun masih banyak di tempatnya masing-masing. Mereka menikmati menyaksikan konser di malam ini. Waktu pun berjalan. Kini Kenshin dan Kaori sudah memasuki gerbang utama, di mana saat ini acara digelar. Ketika mereka sampai di tempat parkir, Kenshin bicara ke Kaori. Kaori, aku tunggu di sini aja ya. Aku merasa gak enak nih kalau harus ikut ke dalam. Kaori pun menyahut, kok gitu sih kamu? Kan tadi udah bilang mau nganterin aku sampai dalam. Kenshin menyahut, iya nih Kaori, tapi kan tadi aku nggak janji bilang nganterin kamu sampai masuk. Entah kenapa nih, aku nggak yakin gini. Aku tunggu di sini aja ya. Kenshin melihat Kaori. Kaori pun sepertinya tak menyukai akan sikapnya Kenshin ini. Lalu ia pun bicara, kenapa sih kamu? Apa kamu malu gitu? Masih pakai seragam ini? Kan udah pakai jaket, udah kagak kelihatan gitu. Kenshin menyahut, bukan itu Kaori. Aku merasa nggak enak aja jika harus ikut jalan. Lalu Kenshin melanjutkan, kamu masuk aja ya, aku tunggu di sini. Kaori pun merasa rada jengkel dengan Kenshin, karena tiba-tiba ia memutuskan begini. Dengan segera, Kaori pun mengambil tasnya yang ada di dalam mobil. Ia pun tak pamit, tak berucap sepatah kata, langsung saja meninggalkan Kenshin. Kaori berjalan begitu saja, ia sendirian masuk ke acara. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.